Letaknya benteng nilai di tanah yang mulia, Ranah Minang, tanah yang dikenal dengan kearifan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, kini sedang menghadapi gelombang sunyi yang mengikis diam-diam. Meningkatnya pergaulan bebas dan krisis moral generasi muda. Di balik pesona budaya dan kuatnya tradisi agama, muncul tanda-tanda bahwa benteng nilai mulai retak. Fenomena ini bukan sekadar persoalan perilaku, tetapi sebuah cermin bahwa sistem sosial, budaya, dan spiritual sedang kehilangan daya pengaruhnya. Fakta yang menampar kesadaran. Beberapa data mutakhir menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini. 1. Lonjakan perilaku menyimpang di usia muda. Penelitian Yabdida 2018 mencatat 449 pelaku LSL di Sumatera Barat dan mayoritas berusia 55 tahun. Usia pencarian jati diri yang paling rapuh dan mudah terpengaruh. 2. Meningkatnya kehamilan remaja. Laporan Antara 23 mengungkap meningkatnya kehamilan pelajar SMP dan SMA di Mentawai yang hidup di asrama tanpa pengawasan. Banyak dari mereka akhirnya putus sekolah, kehilangan arah dan kehilangan masa depan. 3.000-an anak kehilangan jalur pendidikan. Kapolda Sumbar, Swing Benseng, menyebut lebih dari 3.000 anak putus sekolah, menjadikan mereka rentan terseret narkoba, tawuran, dan seks bebas. 4. Kelemahan otoritas adat. Ninik mama dan tokoh adat mengakui pengaruh sosial mereka merosot di mata remaja. Dulu anak malu pada mama, kini mama malu menegur anak. Ucapan sederhana ini seperti alarm yang kita abaikan bertahun-tahun. Akar masalah yang saling bertaut. Fenomena pergaulan bebas ini lahir dari banyak sebab yang saling memperkuat. Jauh pendidikan karakter yang melemah. Banyak sekolah dan asrama kekurangan pembina spiritual. Generasi muda tumbuh tanpa guru yang membimbing adab dan akhlak. 2. Krisis identitas budaya dan keagamaan. Anak Minang tidak lagi mengenal batas nilai adat. Sementara itu surau, pusat pembinaan moral, mulai kehilangan fungsinya. 3. Gempuran media sosial dan globalisasi. Akses internet tanpa filter membuat remaja terpapar pornografi, gaya hidup bebas, dan budaya permisif yang tidak selaras dengan syarak dan adat. 4. Kemiskinan dan kurangnya perhatian keluarga. Kondisi ekonomi membuat banyak orang tua fokus pada pekerjaan dan kehilangan momen pengawasan. Pendekatan lama tidak lagi cukup. Kita masih berpegang pada pendekatan larangan, padahal dunia anak muda sudah berubah drastis. Poster jauhi pergaulan bebas tidak lagi mampu menahan arus. Remaja membutuhkan ruang aman untuk bertanya, berdiskusi, dan memahami syahwat dalam pandangan Islam secara dewasa. Bukan hanya dilarang, tetapi diarahkan. Padahal Rasulullah sudah memberi bimbingan. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. HR Bukhari dan Muslim. Islam tidak menutup pembahasan syahwat. Islam menatanya dengan kemuliaan. Ada syarat harus bersatu kembali. Revitalisasi Minangkabau bukan hanya tugas ulama atau ninik mama. Ia digum di dewan subuhi labian masyarakat. Yang perlu dilakukan, 1. Surau dan masjid kembali menjadi pusat pendidikan akhlak. Tidak hanya untuk kajian tetapi pembinaan karakter harian. 2. Pemerintah daerah membuka layanan konseling remaja berbasis syariah. 3. Tokoh adat masuk ke ruang digital, bukan hanya berbicara di balai adat. Hajar Abinuwai hadir di TikTok, YouTube, dan podcast, tempat anak muda menghabiskan waktu mereka. 4. Keluarga kembali menjadi benteng pertama. Rumah harus menjadi tempat nilai ditanamkan, bukan tempat pelarian. Allah telah mewanti-wanti, janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. QS Al-Isra 32. Ayat ini bukan sekadar larangan. Ia adalah peringatan bahwa runtuhnya moral akan menghancurkan masa depan suatu kaum. Membangkitkan kembali rasa malu yang hilang. Generasi muda bukan kehilangan iman. Mereka kehilangan pegangan. Dunia memberi terlalu banyak pintu, tapi tidak memberi arah. Rasulullah bersabda, jika rasa malu telah hilang, maka berbuatlah sesukamu. HR Bukhari. Rasa malu, inilah pagar terakhir yang harus kita hidupkan kembali. Malu berbuat dosa, malu melukai keluarga, malu merusak kehormatan diri, malu di hadapan Allah. Menutup, menyelamatkan masa depan adat dan negeri. Pergaulan bebas di Sumatera Barat bukan sekadar isu moral. Ini panggilan darurat untuk menyelamatkan masa depan. Jika bentang ima roboh di negeri beradat, maka robohlah makna Minangkabau itu sendiri. Kini saatnya ulama, ninik mama, guru, orang tua, pemerintah, dan generasi muda berjalan dalam satu barisan, mengembalikan Minangkabau ke akar mulianya. Adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, bukan hanya semboyan, tapi nafas hidup.